Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Karena masih banyaknya virus corona, maka kita harus ikhlas ya untuk selalu belajar dari rumah. Ibu selalu memerintahkan kita untuk sering mencuci tangan, terutama sebelum kita makan, supaya badan kita tetap sehat. Selain itu, di masa pandemi ini, kita juga harus hindari kontak fisik dengan orang lain. Ya, yang kedua, selalu melakukan physical distancing dengan orang di sekitar kita dan selalu memakai masker. Lindungi diri dan orang terdekat dari bahaya COVID. Mari patuhi protokol kesehatan. Selamat datang di Nurul Mudawamah Channel. Berbagi ilmu itu asyik. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu selalu dapat updatean terbaru. Jangan lupa like dan komen serta share ke teman-temanmu ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini Bu Nurul akan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian ajukan. Yang pertama dari Aina dengan soal apakah itu najis? Nah, diperhatikan ya. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita akan melaksanakan ibadah, maka tubuh, pakaian, dan tempat harus terhindar dari najis. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Kafa, apa saja yang termasuk najis sedang? Silakan disimak. Ada darah, ada nanah, ada kotoran hewan, ada kotoran manusia, ada bangkai, dan minuman keras. Itu semua termasuk najis sedang, yang apabila kalian mendapatkan najis itu, maka kalian harus membasuhnya sehingga bau, warna, dan rasanya hilang. Nah, untuk soal selanjutnya dari Afifah Malika Az-Zahra, sebutkan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Di sini ada 7 macam. Kalau di pembahasan Bu Nurul ada 6 tanpa air es ya. Yang pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air es, dan air embun. Itu semua bisa digunakan untuk bersuci. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ridho, kebersihan itu sebagian dari iman. Orang yang beriman senantiasa menjaga kebersihannya. Baik, untuk soal selanjutnya dari Bian, apakah bersuci dari najis dan hadas harus menggunakan air mengalir? Jawabannya, bersuci dari hadas dan najis lebih afdolnya adalah dengan menggunakan air yang mengalir, sebab najis dapat mengalir bersamaan dengan air. Dan jika menggunakan air tandon, boleh-boleh saja, asalkan lebih dari 2 kula, sesuai dengan perhitungan. Baik, soal selanjutnya dari Tasya, apakah kotoran di bawah kuku menghalangi sahnya wudhu? Jika air tidak mampu meresap ke kulit akibat adanya kotoran di bawah kuku, maka wudhunya tidak sah, disebabkan tidak terbasuhnya kulit secara sempurna. Jadi kalau kalian akan wudhu, maka kalian harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku dulu ya. Baik, untuk soal selanjutnya dari Willy, apa sebab-sebab yang mengharuskan kita mandi besar? Untuk anak laki-laki,
mimpi basah atau keluarnya sperma, sedangkan untuk perempuan yaitu adanya haid dan nifas. Soal selanjutnya dari Aura, sama seperti Ridho tadi ya, kebersihan sebagian dari iman. Soal selanjutnya dari Bayu, apakah air hujan bisa digunakan untuk bersuci? Bisa, dengan catatan airnya langsung dari atas, bukan air yang menggenang di bawah lantai. Selanjutnya dari Viko, apa hukumnya orang yang bajunya kena najis karena lupa? Orang yang bajunya terkena najis harus tetap dibersihkan hingga suci dengan cara dicuci. Jika dia lupa bahwa bajunya terkena najis sedangkan dia sudah melakukan ibadah, nah ketika dia ingat, maka dia harus mengganti ibadahnya itu tadi. Soal selanjutnya dari Guntur, apa arti suci? Suci artinya bebas dari najis atau kotoran. Soal selanjutnya dari Naila, bagaimana cara mensucikan hadas besar jika tidak ada air dan debu yang bersih? Cara mensucikan hadas jika tidak ada air, kita bisa menggunakan debu yang suci ya. Nah, dengan cara tayamum. Nah, ini lanjutannya tadi. Nah, debu yang suci yang bisa kita gunakan itu bisa didapatkan pada debu-debu yang menempel pada tembok, jendela maupun kaca yang sekiranya tidak tersentuh oleh najis. Soal selanjutnya dari Milha, apakah bersih itu seperti yang sudah dijelaskan pada materinya Bu Nurul ya? Bersih itu merupakan bersih dari kotoran. Soal selanjutnya dari Akbar, apakah arti bersih dan suci? Kalau bersih itu bersih dari kotoran, sedangkan suci itu bebas dari najis. Jadi bersih belum tentu suci, sedangkan suci itu sudah pasti bersih. Soal selanjutnya dari Ulum, apa yang dimaksud najis besar? Untuk najis ini bisa dikatakan najis berat ya, bukan najis besar. Najis berat adalah najis yang kenajisannya sudah ditetapkan berdasarkan dalil yang pasti, jadi sudah ditetapkan. Nah, menurut ajaran Islam, najis yang berat itu berasal dari anjing. Pertanyaan selanjutnya dari Farel Pratama, bagaimana cara mensucikan hadas besar dan bagaimana niatnya? Baik, bisa dilihat, ambil air lalu basuhlah tangan kalian dulu sehingga bersih sebanyak 3 kali. Baru kalian membersihkan segala kotoran atau najis yang masih menempel di badan. Kemudian yang ketiga, berwudu sebagaimana pada saat kalian mau melaksanakan sholat. Yang keempat, mulai mandi besar dengan mengguyur kepala sampai 3 kali bersamaan dengan membaca niat ya. Nah, setelah itu guyur bagian badan sebelah kanan hingga 3 kali. Kemudian badan sebelah kiri, semuanya 3 kali. Nah, untuk niat mandi besarnya, nawaitul husla li raf'il hadasil akbar fardhu lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Soal selanjutnya dari Ranu, bagaimana membersihkan najis berat? Seperti yang sudah disampaikan Bu Nurul, dengan cara membasuh anggota badan yang terkena najis sebanyak 7 kali, yang salah satunya ditambah dengan debu. Selanjutnya dari Diantoro, sama, apakah bersih itu? Bebas dari kotoran. Nah, lanjut. Soal dari Rendika, jelaskan perbedaan antara hadas dan najis. Bagus. Hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan dapat membatalkan wudhu dan sholatnya. Sedangkan najis adalah sesuatu yang tampak atau kotoran yang dapat membatalkan sahnya sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau misal tangan kalian terkena najis, kalian tidak harus wudhu lagi, melainkan kalian hanya mensucikan najis yang ada di tangan kalian. Jadi najis tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya dari Rizky Nur Firmansyah,
Sejak umur berapa anak wajib membersihkan hadas kecil dan besar? Anak harus sudah mulai dibiasakan hidup bersih sejak dini ya. Jadi sejak dini kita harus sudah bisa membersihkan ya. Soal yang selanjutnya dari Syifa, bagaimana cara membersihkan hadas besar jika tidak ada air? Sama jawabannya, sudah ada. Yang terakhir dari Fadira, selain mandi besar dapat mensucikan diri dengan apa? Kita bisa mensucikan diri dengan cara mandi besar untuk yang berhadas besar, sedangkan wudhu dan tayamum bagi yang berhadas kecil. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kali ini selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.